Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Disney bangkrut, Marvel Studios banyak menghapus dan membatalkan proyek-proyek series dan film mereka. Jadi tagline-nya lumayan provokatif gitu ya guys. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang kebangkrutan Disney dan juga Marvel Studios yang disinyalir akan mengurangi dan membatalkan beberapa proyek ke depan Marvel Studios dikarenakan akhir-akhir ini film Marvel Studios itu lumayan flop dan tidak balik modal. Hah? Kok bisa seperti itu ya? Berarti kita akan kehilangan nih banyaknya konten Marvel Studios. Nah, kita akan bahas isu itu ya teman-teman. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum join grup spoiler Telegram Jokastoy, segera join ya. Link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk follow official account TikTok dan Instagram Jokastoy. Well guys, kita tahu ya bahwa akhir-akhir ini kan project Marvel Studios memasuki fase keempat, kelima, dan akan menuju fase keenam ini banyak banget ya. Apalagi adanya multiverse saga, perkenalan para mutant, dan kembalinya X-Men ke dunia MCU. Itu kan banyak banget ya story, cerita, karakter baru yang harus di-present dan dikenalkan nih kepada para fans MCU yang tentunya akan ikut andil dalam memeriahkan cerita multiverse saga. Tetapi ini tuh nggak sebanding ya teman-teman ya dengan budgeting. Yap, dengan modalnya itu ya. Dimana-mana kan dalam industri bisnis perfilman seperti ini, memang cerita itu nomor satu, rating tinggi dan kepuasan para penonton juga nomor satu. Tetapi kan balik lagi ke keuntungan ya guys. Balik lagi ke money oriented atau orientasi dari keuangan perfilman tersebut, mendatangkan keuntungan atau malah kerugian. Ingat ya teman-teman ya, keuntungan sekelas Marvel Studios dan Disney itu 2 kali lipat sama 3 kali lipat dari pendapatan di awal gabungan pendapatan domestik dan internasional dari setiap film yang mereka rilis di bioskop. Nah, kenapa harus 2 kali lipat, 3 kali lipat? Karena kan kalau perfilman di bioskop itu banyak persenannya, banyak potongannya. Belum potongan dengan para bioskop, belum potongan untuk budgeting di luar promosi, belum lagi budget pembuatan filmnya. Sehingga kalau di bioskop itu tidak break even sampai 2 hingga 3 kali lipat, maka akan sangat kurang banget keuntungannya karena harus berbagi lagi tuh keuntungannya dengan pihak bioskop di seluruh dunia. Jadi menurut rumor dan berita, Disney Marvel Studios itu membatalkan series dari Vision Quest, membatalkan Eternals kedua, membatalkan Ant-Man, membatalkan film-film karakter yang tidak mendapatkan cuan gitu ya, dan lebih fokus kepada karakter-karakter yang safe dan aman dan pastinya terkenal, pasti mendapatkan keuntungan. Tentu banyak banget fans yang kecewa ya teman-teman dengan keputusan Disney dan Marvel Studios ini yang mengurangi konten dan gak akan fokus ke karakter-karakter yang risky gitu ya, yang bahkan orang gak kenal gitu. Tapi ya mau gimana lagi, wajar sih kalau mereka bertindak seperti itu karena ini terkait keuntungan dan keuangan juga ya guys. Tetapi perlu kalian ketahui, Marvel Studios itu suka banget mengambil resiko, suka banget menampilkan karakter-karakter Marvel yang orang nggak tahu tapi sukses di pasaran. Seperti Guardians of the Galaxy, film pertamanya yang dibuat oleh James Gunn itu ya teman-teman, nggak ada yang tahu siapa itu Guardian of the Galaxy sampai filmnya itu muncul dan meledak sukses besar hingga franchise ketiga-tiganya film Guardian of the Galaxy itu betul-betul mendatangkan keuntungan besar bagi Marvel. Nah seperti itu ya. Jadi Marvel berani ambil resiko. Ya mungkin untuk pecinta komik Marvel tahu Guardian of the Galaxy, maksudnya orang awam gitu ya teman-teman, yang cuma nonton di bioskop aja bareng keluarga hari libur kerja pasti nggak akan tahu. Tapi di sini Marvel berani ambil resiko. Pada waktu itu ya, keputusan Disney mengurangi budget dan juga uang dari pembuatan proyek-proyek Marvel Studios itu diungkapkan oleh CEO Disney Bob Iger ya teman-teman. Dilansir dari portal berita The Hollywood Reporter, Bob Iger berkata bahwa pihaknya dari Disney itu sedang berpikir untuk nge-cutting atau mengurangi budget dari pembuatan proyek Marvel Studios, melihat akhir-akhir ini performa dari film-film Marvel serta series MCU itu banyak yang merugi dan flop di pasaran. Bob Iger juga dengan pihaknya itu sedang melakukan investigasi juga ya, sebenarnya apa yang membuat nih faktor-faktor di luar dari ceritanya itu proyek-proyek Marvel bisa flop dan merugi di bioskop. Padahal Kevin Feige itu sudah ada draft plan atau rencana ke depannya ya untuk proyek-proyek ini. Tapi dia si Kevin harus ngikutin si Bob Iger ya, CEO Disney. Kalau katanya no ya tidak bisa. No budget
ya nggak ada juga uangnya untuk ngebuat. Jadi kasian juga ya si Mang Kevin Feige ini ya teman-teman, harus nurut ke CEO Disney karena kan duitnya juga dari mereka. Bob Iger berkata Disney akan mengurangi biaya film, pembuatan movie, series, acara TV Marvel Studios untuk membuat mereka fokus kepada kualitas-kualitas yang mendatangkan keuntungan aja ya karakter-karakternya, bukan quantity atau seberapa banyak project yang bisa dibuat oleh MCU. Termasuk mengurangi biaya per konten, biaya serial TV yang akhir-akhir ini meroket banget ya biayanya ini khusus untuk Marvel. Bob Iger mengatakan di konferensi para investor Disney beberapa waktu yang lalu. CEO Disney Bob Iger mengatakan pada hari Kamis bahwa perusahaannya sedang memeriksa dengan cermat semua aspek bisnis dan juga konten dari Disney di seluruh platform termasuk Marvel Studios karena banyak hal-hal yang tidak pasti di masa depannya, termasuk bisnis TV kabel TV biasa, bisnis film di box office atau bioskop, bisnis streaming berbayar seperti Disney Plus Hotstar. Jadi mereka preventif ya untuk melihat bagaimana nih untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan dan juga mengaudit seberapa besar sih uang yang dihabiskan untuk pembuatan konten dan proyek dari Marvel Studios dan juga semua yang dibuat oleh Disney. Jadi memang ini nggak main-main ya teman-teman ya, memang harus benar-benar dipikirin lagi nih, nanti malah merugi dan bangkrut juga. Karena kan dulu Marvel Studios itu nggak sebanyak ini ya proyeknya sebelum diambil dan diakuisisi oleh Disney. Dulu mah Marvel Studios setahun cuma 2, itu pun cuma film-film di bioskop aja, mana ada film-film series kan. Jadi setelah diambil oleh Disney lah dengan suntikan dana yang besar dan gila-gilaan baru deh penuh konten Marvel MCU. Investor di Disney dalam konferensi itu setuju ya dengan point of view dan juga pendapatnya si Bob Iger ini bahwa memang budget pembuatan serial TV, film ataupun konten lainnya itu harus dipotong biayanya atau dikurangi gitu ya, pengurangan biaya karena meroket banget itu budgetnya. Bob Iger berkata Disney membuka peluang dan potensi untuk membuat konten yang dapat dijual ke perusahaan tempat lain. Jadi mereka mengurangi konten untuk platform mereka sendiri, tetapi mereka ini memiliki peluang untuk melisensikan beberapa kepada pihak ketiga atau platform streaming lain ya, kata si Bob Iger ini. Tentunya dengan kesepakatan bisnis yang menguntungkan Disney pasti. Beberapa yang kemungkinan ya nggak akan dilanjutkan itu adalah franchise Captain Marvel, itu nggak akan dilanjutkan karena merugi. Kemudian Ant-Man kayaknya akan stop di Ant-Man ketiga aja. Kemudian series seperti Vision Quest, Armor Wars itu juga masih dalam tahap apakah akan dilanjutkan atau enggak. Kemudian di cancel itu film Eternals yang kedua, termasuk series Vision Quest, Perjalanan White Vision, juga series animasi Marvel Studios. Pokoknya semuanya dipangkas sekarang ya teman-teman ya. Kalau menurut aku sendiri, menurut Joe Castoy, ada banyak banget faktor-faktor di luar dari filmnya itu sendiri yang membuat filmnya itu flop, merugi di bioskop dan malah nggak balik modal filmnya. Yang pertama, pemerannya itu banyak hatersnya atau pemerannya itu tidak dicintai oleh fans. Itu yang paling pertama banget ya, pemeran utama di film itu. Yang kedua, adanya agenda-agenda yang dibenci oleh orang-orang, agenda feminisme, agenda woke, agenda SJW, agenda pelangi dan sebagainya. Padahal itu film untuk anak-anak, jadi orang pada males. Boykot Marvel dan Disney ya terkait bantuan yang diberikan oleh Disney kepada Zionis Israel yang membuat orang geram juga. Aku nggak tahu apakah sampai sekarang masih atau enggak. Karakternya itu sendiri mungkin kurang terkenal, atau mungkin karakternya itu cewek semua, jadi orang males gitu ya, jadi kayak MCU banget gitu guys. Terlalu banyak karakter di dalamnya, karakter baru yang gak diintroduce dulu pelan-pelan, jadi tiba-tiba langsung diperkenalkan gitu. Orang-orang jadi terkejut, ini siapa gitu. Harusnya kan di-tease dulu lah di film-film yang lain, mungkin muncul dulu gitu ya, diperkenalkan sekelibet gitulah bisa. Nah ini juga faktornya yang buat orang itu males nonton karena gak kenal juga. Dan ya itu, sekarang udah banyak agenda-agenda nggak jelas. Kemudian ditambah lagi adanya strike kemarin ya, ada writer strike, ada SAG-AFTRA strike, di mana mogok-mogok para pekerja dan para penulis ini juga membuat pihak studios itu tidak bisa maksimal dalam mempromosikan film dari Marvel Studios itu ya, apapun itu. Dan juga kemarin kan ada pandemi corona guys. Itu dari sekian banyak faktor-faktor ya yang mempengaruhi kenapa bisa merugi itu film di bioskop. Semoga Marvel Studios maupun Disney itu bisa belajar dari kesalahan ya. Nggak usah aneh-aneh buat film, nggak usah ada agenda apapun
apapun itu. Gak usah ada feminisme, gak usah ada woke, gak usah ada adegan-adegan agenda LGBT pelangi dan sebagainya. Pokoknya biasa aja lah, kayak fase-fase awal Marvel Studios Iron Man, Incredible Hulk, The Avengers. Kan itu kan mendapatkan keuntungan gitu ya guys ya. Jadi udahlah, tinggalkan itu semua yang agenda-agenda gak jelas itu ya. Kembali ke setelan awal biar dapat keuntungan yang besar juga. Oke guys, itu dia informasi dari aku. Semoga bisa membantu kalian semuanya. Thank you for watching my videos. Dan bagi like and subscribe. Bye bye guys.